Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylviana Nasrul, peserta pelatihan dasar di lingkungan pemerintahan Kota Padang tahun 2022. Baiklah, saya akan menampilkan tugas agenda 2, yaitu tentang ringkasan modul nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu B. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. 1. Berorientasi pelayanan. Materi pokok yang pertama yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Materi pokok yang kedua berorientasi pelayanan. Yang pertama itu memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran digital learning yang pertama itu bagaimanakah menerapkan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan. Yang kedua, bagaimanakah cara menganalisis berbagai isu dari implementasi berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Materi pokok 1 yaitu potret pelayanan negeri ini. Tugas berat sebagai ASN adalah ikut menjaga bahkan ikut berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Materi pokok 2 itu konsep akuntabilitas. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dan berintegritas tinggi, akuntabilitas. Materi pokok 3 itu panduan perilaku akuntabel. Hal-hal penting yang diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan 9. Konsistensi. Materi pokok 4 akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. 1. Transparansi dan akses informasi, 2. Praktek kecurangan dan perilaku koruptor, 3. Penggunaan sumber daya milik negara, 4. Penyimpanan dan penggunaan informasi pemerintah, 5. Membawa budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. 3. Kompeten. Materi pokok 1 yaitu tantangan lingkungan strategis. ASN branding yaitu bangga melayani bangsa dengan nilai dasar operasional berakhlak. Materi pokok 2 kebijakan pembangunan aparatur. 1. Menguraikan tentang sistem merit. 2. Pengembangan aparatur 2020 sampai 2024. 3. Karakter ASN. 4. Tugas individu mereview program pembangunan kompetensi dalam rangka Smart ASN. Materi pokok 3. Pengembangan kompetensi, yaitu konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Materi pokok 4 yaitu perilaku kompeten. Yang pertama, bekinerja dan berakhlak. 2. Learn, unlearn, and relearn. 3. Meningkatkan kompetensi diri. 4. Membantu orang lain belajar. 5. Melaksanakan tugas terbaik. Core value-nya yaitu meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain dalam belajar, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan kualitas terbaik. 4. Harmoni. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Materi pokok 1 itu keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Materi pokok 2 mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Materi pokok 3 itu studi kasus. Topik-topik utama yang ingin dipelajari dan didalami pada pembelajaran ini yaitu bagaimanakah cara menghargai setiap orang dengan latar yang berbeda. 2. Bagaimana cara menolong orang lain dengan baik. 3. Bagaimanakah cara membangun lingkungan kerja yang harmonis. 5. Loyal. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Materi pokok 1 itu konsep loyal. Materi pokok 2 panduan perilaku loyal. Materi pokok 3 loyal dalam konteks organisasi pemerintah. 6. Adaptif. Adaptif adalah kemampuan sosial dan personal seorang untuk menyesuaikan diri dengan norma dan standar yang berlaku di lingkungannya.
Materi pokok 1 itu mengapa kita adaptif. Penerapan budaya adaptif dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah terkait dengan kinerja instansi, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan dilakukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Materi pokok 2 yaitu memahami adaptif. Ciri-ciri individu adaptif antara lain melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Materi pokok 3 itu panduan perilaku adaptif, yang mana perilaku yang terlihat dari perusahaan adaptif yaitu manajemen sangat memperhatikan seluruh konstitusi mereka, sedangkan pada perusahaan yang tidak adaptif, manajer cenderung berperilaku tertutup. Nilai yang diungkapkan yaitu manajer sangat memperhatikan pelanggan, sedangkan pada perusahaan yang tidak adaptif, manajer lebih memperhatikan diri sendiri. 7. Kolaborasi. Materi pokok dari kolaborasi yang pertama yaitu definisi kolaborasi kolaboratif, 2. Kolaborasi pemerintahan, 3. Whole governance. Materi pokok 2 itu praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Nah, 1. Panduan perilaku kolaboratif, 2. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah, 3. Beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintah, 4. Studi kasus kolaboratif. Kolaboratif tersebut artinya saling bekerja sama dan bertukar pikiran. Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning yaitu 1. Bagaimanakah menerapkan perilaku kolaboratif yang baik di tempat tugas, 2. Bagaimanakah contoh kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas arahan dan bimbingan dari Bapak Insinyur Suendi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.